Polda Sumatera Utara menyebut ada dugaan tindak kekerasan pada penghuni kerangkeng manusia milik rumah Bupati Nonaktif Langkat, Sumatera Utara, terbit rencana perangin-angin. Polisi menyatakan tindak kekerasan bahkan menyebabkan korban tewas. Tindak penganiayaan yang dilakukan kepada para penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin diduga dilakukan secara terstruktur hingga menyebabkan jumlah korban tewas lebih dari 1 orang. Mereka yang diduga tewas umumnya memiliki luka lebam yang indikasinya karena tindak penganiayaan. Namun, Polda Sumatera Utara belum bersedia memastikan berapa jumlah pasti korban tewas karena proses penyelidikan hingga kini masih dilakukan, termasuk pelaku penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Sejauh ini, Polda Sumatera Utara memastikan jika sejak pertama kali kerangkeng ini ada, total terdapat 656 warga yang pernah menghuni kerangkeng. Termasuk tempat-tempatnya, kita sudah menemukan tempat pemakamannya, di mana. Tapi kalau saya sampaikan nanti, ini tadi beliau bilang, orang ini harus kita jaga teman-teman sekalian. Itu menjadi concern kita dalam mengungkap kasus hilangnya nyawa orang tadi yang saat ini kita temukan dugaannya dan sudah kita temukan bukti permulaan yang cukupnya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga menemukan adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pasalnya, para tahanan hilang kebebasannya dan dieksploitasi untuk bekerja di pabrik sawit tanpa digaji. Mereka juga cukup lama ada di tahanan ilegal itu, berkisar dari 1 hingga 4 tahun. Kami melihat ada beberapa keganjilan yang perlu pendalaman dan juga ada indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena mereka ini, para tahanan tersebut itu hilang kebebasannya, dieksploitasi untuk bekerja di pabrik pengolahan sawit dan tanpa mendapatkan gaji. Hal yang menjadi pertanyaan juga adalah kurun waktu mereka di dalam rutan ilegal itu cukup lama. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mempertanyakan Polda Sumatera Utara soal keberadaan kerangkeng ini. Menurut Kompolnas, otoritas kepolisian di Langkat semestinya tak memberikan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan bahwa kerangkeng tersebut adalah tempat sosial mandiri bikinan bupati bagi para pecandu narkotika maupun kenakalan remaja. Dalam dialog di program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, menurut Komisioner Kompolnas Benny Mamoto, sejumlah pernyataan media oleh pihak kepolisian di Langkat, Sumatera Utara selama ini mendahului proses pengungkapan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sendiri pun dari Badan Narkotika Nasional. Ini terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru karena sesungguhnya yang paham betul tentang masalah rehabilitasi adalah BNN. Jadi bagaimana dengan BNN Provinsi Sumut? Apakah sudah memonitor selama ini? Karena bagaimanapun sudah sekian ratus orang yang katakanlah direhab di situ. Kenapa tidak dengar bahwa di situ ada panti rehab? Ini patut dipertanyakan. Karena ini konteksnya rehab ya. Kurang masuk akal jika keberadaan kerangkeng selama 10 tahun tidak diketahui polisi. Apalagi rehabilitasi pengguna narkotika sangat terkait erat dengan keberadaan Badan Narkotika Nasional yang masih terhubung dengan kepolisian. Publik tinggal menunggu hasil akhir penyelidikan dari keberadaan kerangkeng di rumah Bupati Langkat ini yang melanggar hak asasi manusia. Tim Liputan, Kompas TV.